Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini dan hari Senin ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Semoga kita selalu diberikan keberkahan umur, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, serta bisa mensyukuri segala macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda besar Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua sebagai pengikutnya yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Untuk PJJ Pendidikan Agama Islam, pada para siswa kita membahas tentang amal soleh. Sebelum kita awali pelajaran ini, mari kita awali dengan baca suratul Fatihah agar menambah keberkahan kita semua. Al-hadini wa kullu niyatin solihah bil hadrati Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, pembahasan pada pagi hari ini tentang amal soleh. Pertama, memahami amal soleh. Secara bahasa, amal soleh adalah perbuatan baik. Jadi amal soleh itu secara bahasa adalah perbuatan baik. Sedangkan secara istilah, amal soleh dapat diartikan dengan perbuatan kebajikan yang dilandasi iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan pengertian amal soleh. Ketika misalkan kita diberikan nikmat kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlahir ke dunia ini dengan selamat, kemudian sudah balik, maka wajib bagi seseorang yang sudah balik melakukan amal soleh. Melakukan amal soleh. Seperti apa amal soleh itu? Sholat 5 waktu, mengaji, bersedekah, dan lain sebagainya yang dilandasi dengan keimanan dan melalui perintah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah amal soleh. Kemudian ada juga yang punya pendapat bahwa setiap amalan asal mengandung kemanfaatan baik diri sendiri, orang lain maupun masyarakat luas dapat disebut amal soleh. Nah, ini bisa disebut dengan amal soleh. Kita bisa berbagi kepada orang yang tidak mampu, itu adalah amal soleh. Jadi segala bentuk perbuatan baik itulah yang disebut dengan amal soleh. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekadar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Surat Al-A'raf ayat 42. Jadi orang-orang yang melakukan amal soleh, amal kebaikan ketika masih hidup di dunia, maka itu adalah suatu kewajiban kita. Dan amal soleh itu, manakala kita mengerjakan amal soleh, maka kita akan masuk surga. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, manfaat amal soleh itu yang pertama, diberikan ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melakukan amal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan segala dosa-dosanya dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dihapuskan dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Ketika manakala kita melakukan perbuatan dosa, kemudian kita seimbangi dengan melakukan amal soleh, maka amal soleh tersebut bisa menghapusi segala dosa-dosa kita. Kemudian diberi tambahan petunjuk. Ya, apa itu petunjuk? Jalan yang lurus. Ya,
jalan yang baik, tidak jalan yang buruk. Maka orang-orang yang melakukan amal soleh akan diberikan tambahan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dijauhkan dari kerugian di dunia dan akhirat. Orang-orang yang melakukan amal soleh maka dia akan dijauhkan dari kerugian di dunia dan akhirat. Maka kehidupan dunia dan akhirat akan mendapatkan kebahagiaan atau yang disebut dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hidupnya akan berkah, hidupnya akan selamat, hidupnya akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia dan di akhirat. Dan yang kelima, diberikan kehidupan yang baik dan layak. Hidupnya baik dan layak. Ya, hidupnya tidak banyak masalah, hidupnya tidak banyak problem, hidupnya tidak kesulitan ya melulu. Kenapa? Karena sering melakukan amal soleh. Orang-orang yang melakukan amal soleh maka diberikan kehidupan yang baik dan layak ketika di dunia ataupun di akhirat. Alhamdulillah. Kemudian macam-macam amal soleh. Amal soleh dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, ada amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, itu yang disebut dengan amal soleh. Menjalankan semua perintahnya, sholat, ya, kemudian mengaji, kemudian bersedekah, berinfak, ya, berbuat baik bersama manusia pada umat Islam, itu adalah amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, kemudian menjauhi oleh segala larangannya, yang menjauhi segala larangannya. Sebaliknya, kita menjauhi perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, itu adalah yang disebut dengan amal soleh. Kemudian yang kedua, amal soleh terhadap manusia, yaitu tidak meragukan orang lain, bersikap jujur, tidak menyakiti, bersikap ramah, saling menolong dalam kebaikan dan takwa, dan masih banyak yang lainnya. Orang-orang ya, macam amal soleh terhadap manusia yang kedua, itu bersikap ramah, sopan santun kepada orang, ya, kemudian saling menolong, ya, tidak hidup acuh tak acuh, tidak hidup ya dia maunya menang sendiri dan lain sebagainya. Kemudian ya menolongnya dalam kebaikan dan takwa, ya. Kemudian yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan alam, yaitu dengan menjaga kelestarian lingkungan alam. Ketika misalkan ya kita hidup di dunia ini, maka bukan hanya manusia, ada alam ya yang Allah ciptakan juga, itu namanya makhluk Allah, alam pula. Itu kita harus bisa menjaga alam semesta yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini, ya, kita menjaganya, kita lestarikan lingkungan alam, ya, jaga tumbuhan, ya, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan amal soleh. Dan yang terakhir, yang keempat, syarat diterimanya amal soleh. Ada 3 syarat yang akan diterima amal soleh kita, ya, manakala kita melakukan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syarat pertama, amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya dahulu. Yang kedua, amal soleh harus dikerjakan semata-mata karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhtiar, tidak mengharapkan balasan dari orang yang dia tolong. Jadi ya harus niat karena ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kalau kita niat bukan selain dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut dengan sifat riya, ya. Ini penyakit hati, sifat riya, ingin dipuji, ingin dilihat oleh manusia, ya, amal soleh kita, ya, ini nggak boleh, namanya sifat riya. Maka habis semua pahala, ya, amal soleh kita manakala kita melakukan perbuatan amal soleh kemudian tidak niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi niatnya ingin ya dianggap paling baik, ya, ingin dipuji manusia, maka tidak akan diterima perbuatan amal solehnya. Syarat yang ketiga, amal soleh hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Itu aja yang bisa Pak Ari sampaikan, ya, pelajaran agama Islam kelas 8 tentang amal soleh. Semoga dengan mendengar penjelasan tentang bab amal soleh ini, ya, kalian senantiasa melakukan perbuatan amal soleh, baik kepada Allah, baik kepada manusia, dan baik kepada alam sekitarnya. Semoga ada manfaatnya. Kemudian tugas untuk kalian merangkum tentang bab amal soleh,
yang tadi udah Fahri jelaskan, dirangkum, kemudian dicatat di buku tulis, dipoto seperti biasa, dikirim ke WA Fahri. Ditunggu yang belum ya, jangan sampai nanti tidak mendapatkan nilai. Pelajaran agama Islam sangat penting buat menambah nilai-nilai kelas kalian. Ini udah semester genap, maka rajin-rajinlah untuk hadir dan rajin-rajinlah untuk mengerjakan tugas dari guru-gurunya. Itu aja, kalian tugasnya merangkum ya tentang bab amal soleh ya, KS-nya halaman 22 sampai 24 ya, itu LKS-nya kamu rangkum, ditulis di buku tulis, kemudian dipoto, kirim ke WA Fahri. Ingat, ketika mengirim tulis, diketik nama dan kelasnya. Hari ulangi, diketik nama dan kelasnya, nama dan kelasnya diketik, baru langsung kirim. Terima kasih, semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha dan yang memiliki akhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.